Pernahkah kau mendengar kisah tentang seorang pendakwah yang begitu disegani, tapi justru berakhir dengan azab yang mengerikan? Bukan karena ia tak pandai berbicara, bukan karena kurang ilmu, tapi karena kesombongannya pada manusia, dan kelalaiannya pada Tuhan. Inilah kisah nyata yang menyentak hati dan membuka mata. Tentang seseorang yang tubuhnya berubah menjadi monyet, namun wajahnya tetap manusia. Kisah yang tidak hanya membuatmu merinding, tapi juga berpikir, jangan-jangan kita sedang mengikuti jejak yang sama tanpa sadar. Jangan lewatkan satu episode pun dari serial ini. Klik tombol subscribe sekarang, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap episodenya bukan hanya cerita, tapi peringatan, bahwa tidak semua yang berdakwah benar di mata Allah. Panas terik tak menyurutkan antusiasme ribuan orang yang berbondong-bondong menuju Stadion Wiratama, sebuah stadion besar di kota pesisir Jawa Timur. Di antara barisan jemaah yang membawa sajadah dan anak kecil digendongan, suara pengeras dari panitia terus mengingatkan. Silakan yang belum punya gelang akses, antre di sisi barat. Haji Komar akan naik panggung pukul 14. Spanduk raksasa terpasang megah di atas panggung utama. Tablik akbar bersama Haji Komar. Mencari berkah di zaman sukar. Nama itu bukan sembarangan. Haji Komar, nama samaran dari seorang pendakwah flamboyan yang sedang naik daun. Wajahnya sering muncul di acara religi televisi swasta, dengan gaya bicara meyakinkan dan penampilan mewah. Jubah putih bersih, jam tangan emas, dan kadang-kadang mengenakan peci buatan Italia. Tapi di balik karisma itu, hanya sedikit yang tahu harga mahal di balik kehadirannya. Panitia acara dari Yayasan Nurul Hidayah sempat nyaris membatalkan acara. Biaya yang diminta Haji Komar terlalu besar untuk ukuran kegiatan sosial diantaranya. 100 juta rupiah tarif ceramah, hotel bintang 5 selama 2 malam, 1 unit mobil Alphard selama di kota, makanan khusus, tanpa santan, harus impor. Ruang tunggu ber-AC dengan karpet Persia dan aromaterapi. Ini dakwah atau konser internasional? Keluh Pak Rahmat, ketua panitia yang sudah pusing 7 keliling mencari sponsor. Tapi pada akhirnya, panitia menyerah. Mereka tahu, satu unggahan Haji Komar di Instagram bisa membuat stadion penuh. Dan memang benar, sejak diumumkan, tiket ludes. Bahkan jemaah dari luar kota rela menyewa bus hanya untuk mendengar ceramah Ustaz gaul paling hits di Jawa Timur. Di belakang panggung, Haji Komar duduk santai sambil menikmati jus semangka organik. Di sekelilingnya, asistennya sibuk memastikan semua permintaan dipenuhi. Ia memeriksa jubahnya di cermin besar. Bagus. Kamera harus dari sisi kanan, biar highlight wajah saya lebih kuat. Nanti setelah ceramah, siapkan sesi selfie, tapi hanya 15 menit. Haji Komar bukan hanya pendakwah, tapi juga selebriti. Ia hidup di antara dua dunia, agama dan glamor. Setiap ceramahnya disisipkan lelucon, tren terkini, dan sindiran pada umat yang malas berinfak. Ironisnya, dirinya sendiri tak pernah bersedekah. Uang hasil ceramah masuk ke rekening pribadi, langsung digunakan membeli jam Rolex terbaru, atau untuk memperpanjang langganan jet pribadi. Ia percaya bahwa kesuksesan dunia adalah tanda keberkahan. Ia sering berkata, rezeki saya banyak karena saya ikhlas. Jangan iri kalau kalian masih naik motor. Sore itu, matahari mulai turun saat pengeras suara memanggil namanya. Sorak-sorai menggema. Haji Komar berdiri, jubahnya berkibar, wajahnya tersenyum lebar. Ia melangkah menuju panggung bak raja. Tangannya melambai ke arah kamera. Flash menyala. Siaran langsung di YouTube dan Facebook sudah ditonton puluhan ribu orang. Sebuah momentum sempurna untuk menasihati umat dan memamerkan betapa hebatnya dirinya. Tak ada yang tahu bahwa hari itu bukan hanya hari dakwah, tapi juga hari penghakiman. Panggung megah berdiri gagah, dihiasi dengan dekorasi Islami modern, pencahayaan profesional, dan layar LED selebar papan reklame. Tapi di balik kemegahan itu, terselip sosok yang telah lama menjadikan mimbar sebagai panggung pertunjukan. Haji Komar, sang pendakwah flamboyan. Ia berdiri di tengah sorotan, seolah cahaya hanya miliknya. Suaranya mantap, kata-katanya disusun rapi. Ia memulai ceramah dengan nada teduh, menyentuh persoalan akhlak, infak, dan keikhlasan. Jemaah terpukau. Beberapa bahkan menangis, merasa tersentuh. Tapi mereka tak tahu
bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukanlah ulama sejati, melainkan seorang aktor yang ahli memainkan peran suci. Haji Komar bukan siapa-siapa 10 tahun lalu. Ia adalah seorang makelar tanah di pinggiran kota, hidup pas-pasan, sering tertipu dan menipu. Sampai suatu hari ia menemukan jalan pintas, dakwah sebagai profesi. Ia mempelajari gaya bicara para ustaz terkenal, membeli kitab-kitab tebal hanya untuk pajangan, dan membentuk citra sebagai ustaz modern. Ia paham benar bahwa di era media sosial, kebenaran bukanlah yang utama, tampilanlah yang menentukan segalanya. Maka dibuatlah akun Instagram dengan filter terbaik. Foto-foto ceramah di luar negeri, dengan caption menyentuh hati. Video singkat berisi kata-kata bijak, dibungkus dengan musik instrumental syahdu. Tawaran ceramah pun datang bertubi-tubi. Tapi bukan keikhlasan yang tumbuh, melainkan keserakahan. Di balik layar, ia dikenal sebagai figur yang kejam. Jika honor tak sesuai, ia membatalkan acara. Jika sambutan tak sesuai standar, ia marah-marah pada panitia, memaki bahkan memfitnah. Ia memiliki daftar, blacklist, masjid dan yayasan yang dianggap tidak layak mengundangnya kembali. Pernah suatu ketika, panitia kecil dari desa terpencil di Lumajang memohon agar ia berkenan mengisi ceramah maulid dengan bayaran seikhlasnya. Mereka bahkan menulis surat panjang dengan cap pengurus masjid. Tapi ia hanya tertawa sambil berkata kepada asistennya, "Masih banyak yang bisa bayar mahal. Buang saja suratnya. Ini bukan LSM sosial." Ia menolak dengan kasar, lalu mengunggah story liburannya ke Dubai, lengkap dengan caption, "Dakwah jangan asal pilih. Jaga kualitas." Tak hanya itu, meski wajahnya tampil religius, hatinya penuh noda. Ia dikenal memiliki 2 istri siri yang tak pernah diakui secara hukum. Salah satunya mantan mahasiswi bimbingannya sendiri. Uang ceramah digunakan bukan untuk membangun pesantren atau panti asuhan, melainkan villa-villa di Bali dan kendaraan mewah. Ia juga memiliki akun anonim di media sosial, dari mana ia sering menghina ustaz lain yang ceramahnya gratis. Ia menuduh mereka munafik, ustaz kampung, dan menyindir mereka sebagai penjual surga murahan. Namun seberapa keras pun ia menutupi, langit tetap mencatat. Dan hari itu, di tengah ribuan jemaah yang memujanya, tanda-tanda itu mulai muncul. Saat ia berdiri di podium, salah seorang teknisi panggung memandang ke arahnya dengan kening berkerut. Lo lihat enggak? Tangan ustaz itu kayak lebih gelap dari tadi ya?" bisiknya pada rekannya. Tapi si rekannya mengabaikan. Haji Komar tetap berbicara. Matanya memandang ke arah kamera, tapi ada kegelisahan aneh di dalam dadanya. Seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang datang bukan dari bumi. Ia tak tahu bahwa saat itu, setiap kalimat munafik yang keluar dari mulutnya sedang dicatat oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tubuhnya mulai menyiapkan diri untuk dihukum. Langit sore mulai redup, awan menggantung rendah seperti menahan sesuatu. Di atas panggung megah, Haji Komar berdiri dengan mikrofon wireless di tangan kanan dan sorot lampu yang mengiringi setiap gerakannya. Penonton membeludak hingga ke jalan utama. Pengeras suara memantulkan suara khasnya yang berat dan penuh intonasi retoris. "Saudara-saudaraku, kalau ingin hidup berkah, jangan pelit. Kalau ingin masuk surga, perbanyak sedekah." Penonton mengangguk-angguk, beberapa bahkan menangis. Tapi tidak semua larut dalam kekaguman. Di antara penonton, seorang pemuda berjanggut tipis membisikkan pada temannya, "Ustaz minta kita dermawan, tapi katanya tarif ceramah dia 100 juta. Temannya hanya menyuruh diam. "Hati-hati, nanti dianggap suudzon." Di atas panggung, Haji Komar terus berbicara. Kata-katanya terdengar penuh motivasi, tapi sebenarnya hanyalah susunan kalimat dari ceramah-ceramah sebelumnya, template yang ia hafal luar kepala. Tapi hari itu terasa beda. Entah kenapa, sejak ia berdiri, tengkuknya terasa dingin, dan dadanya seperti ditekan dari dalam. Saat ia mengangkat tangan untuk memberi penekanan, suatu keanehan terjadi. Kamera yang menyorotnya dari sisi kiri merekam sesuatu yang ganjil. Tangan kanannya berbulu tipis, hitam kecoklatan, bukan seperti kulit manusia biasa. Operator kamera sempat memelototkan mata, mengira efek cahaya. Tapi perlahan, perubahan itu terlihat semakin nyata. Jemari Haji Komar memanjang, kukunya menebal dan mulai melengkung.
Ia sendiri belum sadar. Tapi ketika menggenggam mikrofon, ia kaget. Tangannya tidak lagi terasa seperti biasanya. Ia menoleh ke telapak sendiri dan wajahnya langsung pucat. Apa ini? Kamera langsung memutar ke arah lain. Tim siaran live panik dan mulai memutus tayangan, tapi terlambat. Ribuan penonton sudah menyaksikannya. Beberapa bahkan mulai berteriak. Suasana yang semula tenang berubah jadi gaduh. Haji Komar kenapa? Itu tangannya. Astagfirullah. Makhluk apa itu? Itu bukan manusia. Tubuh Haji Komar mulai membungkuk. Punggungnya mendesis, seolah tulangnya bergeser sendiri. Kakinya mengecil, berubah seperti kaki primata. Bulunya tumbuh cepat menutupi bagian bawah jubah. Tapi, yang paling aneh, wajahnya tetap manusia. Mata manusia, hidung manusia, dan bibir manusia itu kini melekat di tubuh yang tak lagi manusia. Ia berteriak, suara parau bercampur panik. Tolong, apa yang terjadi padaku? Tapi suaranya tak lagi utuh. Ucapan itu bercampur desahan napas cepat dan suara garau yang tak dikenalnya sendiri. Panitia mulai naik ke panggung, tapi mundur ketakutan saat melihat sosok mengerikan itu. Beberapa relawan mencoba memeganginya, tapi langsung lari ketika melihat bulu-bulu kasar memenuhi lehernya. Jubahnya robek di bagian belakang, tak mampu menutupi tubuh aneh itu. Di bawah panggung, kekacauan makin menjadi. Ada yang pingsan, ada yang membaca ayat kursi, ada pula yang merekam pakai ponsel sambil gemetar. Dalam waktu 10 menit, video, pendakwah berubah jadi monyet, menyebar luas di TikTok dan Instagram. Ribuan komentar muncul. Sebagian menyebut itu azab. Sebagian lain mengira editan. Tapi bagi yang menyaksikan langsung, mereka tak ragu. Itu bukan trik. Itu azab. Dan kami menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Di tengah kegaduhan, Haji Komar jatuh terduduk. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah, hanya wajah manusia yang tersisa. Ia menutupi mukanya dengan kedua tangan, tangan yang sudah tak seperti manusia lagi. Dan di balik tangan berbulu itu, air matanya mulai mengalir. Namun air mata itu bukan tanda tobat, melainkan tanda ketakutan yang datang terlambat. Langit sore yang tadinya hangat berubah kelabu. Angin kencang bertiup tiba-tiba, seperti ikut menyaksikan kehinaan seorang manusia yang selama ini menyamar dalam jubah suci. Haji Komar, sang pendakwah megah, kini tergeletak di panggung dengan tubuh yang bukan lagi manusia. Wajahnya masih seperti dulu, manusia biasa, lengkap dengan janggut tipis, mata sipit, dan bibir yang pernah mengumbar dalil-dalil suci. Tapi tubuhnya, tangan dan kakinya, penuh bulu lebat, tulangnya melengkung seperti simpanse. Bahkan suaranya mulai berubah menjadi erangan rendah yang membuat merinding siapapun yang mendengar. Klik, klik, klik. Penonton di tribun depan berebut mengabadikan detik-detik mengerikan itu. Panitia sudah mundur dari panggung, banyak yang lari terbirit-birit. Tim kamera live streaming sudah mencabut koneksi, tapi puluhan video amatir sudah tersebar. Azab pendakwah, ceramah monyet, dan Haji Komar berubah langsung menjadi trending topik nasional. Di grup-grup WhatsApp, rekaman kejadian dibagikan tanpa henti. Sebagian menyebutnya sihir, sebagian lagi menulis. Ini bukan sihir. Ini pembalasan Tuhan. Dia ceramah tentang infak tapi sendiri bakhil. Lihat sekarang. Sementara itu, di atas panggung, Haji Komar menjerit dalam diam. Ia tak bisa bicara lagi. Mulutnya masih bisa membuka, tapi suaranya tak bisa keluar seperti dulu. Setiap kali ia mencoba mengucap, Allahu Akbar, hanya suara serak dan erangan yang muncul. Ia mencoba berdiri, namun bentuk kakinya sudah tak mampu menopang tubuh seperti manusia. Ia terjatuh lagi, dan lagi. Tangisnya pecah, tapi tak ada yang menolong. Salah satu panitia berteriak, Itu bukan manusia lagi. Jangan dekat-dekat. Malam mulai datang. Panggung sepi. Penonton bubar dengan rasa campur aduk, takut, kaget, kasihan, jijik. Tapi semua sepakat, mereka baru saja melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di belakang stadion, mobil Alphard hitam milik Haji Komar masih terparkir. Supirnya membuka pintu, melihat ke arah panggung, lalu menutup lagi dengan tubuh gemetar. Ia menyender ke bodi mobil sambil membaca istighfar berulang-ulang. Sementara itu,
Tim media yang biasanya mengidolakan Haji Komar mulai memberitakan balik sisi gelapnya. Satu persatu, skandal dan aib tersembunyi mulai dibongkar. Ceramah-ceramah yang dibatalkan karena uang transport tidak sesuai. Screenshots permintaan-permintaan absurd seperti sabun mandi impor, buah organik, hingga sofa khusus berwarna biru muda. Testimoni dari mantan panitia masjid yang dipermalukan di depan umum karena tidak sanggup memenuhi semua permintaannya. Rekening rahasia yang digunakan untuk mentransfer uang ceramah ke rekening istri simpanannya di Jakarta. Netizen pun ikut menghujat. Pantas saja dapat azab. Dakwah tapi cuma buat cari uang. Monyet di balik jubah, literal banget ya. Baru tahu, neraka bisa datang bahkan sebelum mati. Satu-satunya tempat yang tersisa bagi Haji Komar malam itu hanyalah kamar hotel bintang 5 yang sudah dibayar panitia sebelumnya. Dengan sisa tenaga, ia diseret oleh asistennya yang gemetar setengah mati. Ustaz, astagfirullah, saya nggak tahu harus ngapain. Ini apa? Tapi ia hanya bisa menatap dengan mata manusia yang penuh ketakutan, tak mampu menjawab sepatah kata pun. Malam itu, tubuhnya yang berbulu terbaring di atas kasur empuk. Ia melihat langit-langit kamar, menyadari bahwa hidup glamornya telah berakhir. Ia tidak tahu apakah akan kembali seperti semula. Ia tidak tahu apakah besok pagi tubuhnya masih bisa menyentuh gagang pintu, atau sudah digiring ke kandang. Tapi satu hal yang ia tahu, dan terus ia bisikkan dalam hati. Tuhan, apa ini hukuman MU? Aku belum siap. Malam yang muram di kamar hotel bintang 5 itu tidak membawa kehangatan bagi Haji Komar. Tubuhnya yang berbulu, kaki dan tangannya yang kini menyerupai primata, membuat setiap gerak menjadi siksaan. Jubah mewah yang biasanya ia banggakan kini hanya robekan kain. Tak mampu lagi menutupi aib yang selama ini ia sembunyikan di balik citra religius. Sementara itu, dunia luar tidak tidur. Dunia sedang bicara, dan Haji Komar adalah topik utamanya. Media nasional dan portal berita Islam mulai menyelidiki rekam jejak dakwah Haji Komar. Dalam waktu semalam, berkas-berkas dan saksi-saksi bermunculan. Wartawan berlomba-lomba menulis, eksklusif, tentang siapa sebenarnya sosok ini. Judul berita, Haji Komar, Ustaz 100 juta yang terbakar aibnya di tengah panggung. Bukan cuma mahal, Haji Komar ternyata sering menelantarkan masjid kecil. Seorang panitia masjid di Blitar buka suara. Waktu itu kita undang beliau pakai proposal resmi. Tapi pas tahu budget cuma 25 juta, beliau langsung kirim voice note maki-maki kita. Katanya, saya bukan ustaz receh. Kami sudah cetak spanduk, undang warga sekampung, tapi malam itu dia batal datang. Masjid rugi besar. Lain lagi dari seorang jamaah perempuan di Sidoarjo. Saya pernah nyumbang 10 juta untuk dakwah beliau. Tapi setelah itu, saya lihat di Instagram beliau beli jam tangan 300 juta. Katanya buat menghargai waktu. Saya merasa dibodohi. Tak hanya jamaah dan panitia, mantan istri siri Haji Komar akhirnya buka suara di sebuah kanal YouTube investigasi. Saya dinikahi diam-diam. Katanya biar gak ganggu reputasi dakwah. Tapi setelah saya hamil, saya disuruh aborsi. Katanya, dakwah saya bisa hancur kalau orang tahu kamu. Saya trauma seumur hidup. Video itu ditonton lebih dari 3 juta kali dalam 2 hari. Netizen marah, tapi juga geleng-geleng kepala. Pantas aja tubuhnya dikutuk. Dosa manusia, wajah monyet masih terlalu ringan. Seorang event organizer, IO, mengunggah bukti PDF yang diduga daftar permintaan standar dari Haji Komar. Honor minimal 100 juta rupiah, tidak bisa ditawar. Harus menginap di hotel minimal bintang 5. Permintaan khusus, air minum merek luar negeri, penganan organik impor, bahkan AC kamar minimal 18 derajat Celcius. Tim pengawal 3 orang, semua biaya ditanggung panitia. Komentar netizen membludak. Ini ustaz apa diva? Dakwah atau tur konser? Monyetnya masih lebih rendah hati dari manusianya. Di tengah badai yang menggulung namanya, tak ada satupun rekannya yang membela. Para ustaz lain memilih diam. Beberapa bahkan menyindir halus dalam ceramah mereka. Allah bisa merendahkan siapapun yang sombong dengan ilmu dan lisan. Sementara itu, di kamar hotelnya yang sepi, Haji Komar hanya bisa menatap ponsel dengan tangan berkuku tajam. Berita, komentar,
kutukan, semua terbuka di layar. Tapi jari-jarinya tak lagi bisa mengetik. Ia hanya bisa membaca dan menangis. Mereka semua tahu. Semua yang kusembunyikan, sekarang telanjang. Malam itu, ia menatap cermin. Wajahnya tetap manusia. Tapi tubuhnya, bukan lagi miliknya. Yang ia lihat di balik refleksi itu adalah kutukan. Dan belum ada tanda-tanda ampunan. Subuh di kota Malang menyelimuti bumi dengan embun tipis. Langit mengguratkan jingga samar, seolah enggan menyapa manusia yang tengah diuji di dalam kamar mewah hotel lantai 8 itu. Haji Komar, dengan tubuh penuh bulu dan kaki-kaki yang kini tak mampu berdiri tegak, meringkuk di pojok ruangan. Matanya sembab, nafasnya berat. Ia tidak tidur semalaman. Bahkan sejak kejadian di panggung 2 malam lalu, tidur bukan lagi bagian dari rutinitasnya, hanya mimpi buruk yang terus hadir dalam sadar. Televisi di sudut kamar menayangkan tayangan pagi. Ironisnya, salah satu berita utama membahas dirinya. Pendakwah ternama Haji Komar masih menjadi misteri setelah dikabarkan berubah fisik saat berceramah. Pihak keluarga belum memberi keterangan resmi. Apakah ini azab? Banyak pihak menilai ini adalah peringatan langit terhadap pendakwah yang tidak amanah. Ia menatap layar, tak mampu menolak kenyataan. Wajahnya masih utuh di siaran itu. Wajah manusia. Tapi tubuhnya sudah tak bisa lagi ia kenali. Bahkan untuk mengambil remote saja, ia harus merangkak. Pukul 5.40 pagi. Setelah suara azan subuh menghilang dari pengeras masjid di seberang hotel, Haji Komar menoleh ke sajadah yang tergeletak. Sajadah itu seperti menggoda, memberi harapan, sekaligus mengingatkan bahwa tubuhnya tak lagi mampu bersujud. Namun entah dorongan dari mana, ia merangkak pelan. Dengan kuku yang keras dan ruas jari yang menekuk aneh, ia raih sajadah itu. Ditariknya mendekat dengan punggung tangan. Ia tak bisa berdiri. Ia tak bisa ruku. Bahkan untuk duduk tasyahud pun tubuhnya sudah tidak sanggup. Tapi ia bisa menangis. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis dalam doa. Ya Allah, aku hina, aku congkak. Ampuni aku, walau aku tak pantas. Jika engkau ingin hukumku, biarlah. Tapi jangan biarkan aku mati dalam murkamu. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun kedudukan seseorang di mata manusia, jika hidupnya jauh dari keikhlasan, penuh kemunafikan, dan gemar memamerkan kekayaan tanpa peduli pada sesama, maka azab bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Haji Komar bukan hanya terkena azab fisik, tetapi juga kehilangan kehormatannya di depan ribuan orang. Semoga ini jadi pengingat bagi kita semua, untuk selalu rendah hati, tulus dalam beramal, dan menjauhkan diri dari sifat ria dan tamak. Jadilah pribadi yang ringan tangan untuk menolong, ringan hati untuk bersedekah, dan ikhlas dalam beribadah. Karena kemuliaan di sisi manusia belum tentu bernilai di sisi Allah. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati dan penuh hikmah, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata dan penuh pelajaran lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.